Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Evan Satriagra dengan NIM A11 2021 13512. Di sini saya akan menjelaskan proyek yang sudah saya kerjakan guna memenuhi tugas akhir data mining yang diampu oleh Pak Junta. Langkah pertama yang harus dilakukan itu mencari menggunakan dataset yang sudah ditentukan. Di sini saya menggunakan dataset harga rumah daerah Jakarta Selatan. Kemudian data itu akan diolah dan menghasilkan yang kita inginkan. Dan di sini yang saya inginkan itu memprediksi harga rumah. Selanjutnya yang pertama itu mengimport library, dan di sini saya menggunakan beberapa library yang digunakan untuk mengelola data ini. Yang pertama itu pandas yang digunakan untuk mengelola data frame, yang kedua itu ada matplotlib.pyplot yang digunakan untuk menampilkan grafik, yang ketiga ada numpy untuk menghitung matematik, yang keempat ada sklearn ensemble dan sklearn.model_selection yang merupakan itu sklearn itu masih dalam satu library, dan di sini saya menggunakan algoritma random forest regressor. Selanjutnya yaitu upload dataset yang ada dengan cara df sama dengan pd.readexcel, dan ini konten harga rumah Jakarta Selatan .slsx yang merupakan ini sama dengan nama dataset yang digunakan. Selanjutnya ada df-hit yang digunakan untuk menampilkan 5 data teratas. Selanjutnya ada df-info untuk melihat tipe data. Dan di sini di dataset yang saya gunakan itu ada 8 kolom dan semua itu bertipe integer kecuali nama rumah. Karena di mesin learning ini cuman bisa mengelola data yang integer, maka nama rumah itu tidak saya gunakan. Selanjutnya checking missing value, yaitu dengan df.isna.sum yang digunakan untuk isna itu digunakan untuk mendeteksi nilai hilang, dan sum itu digunakan untuk menghitung dari jumlah isna. Jadi keduanya digabungkan menjadi satu akan menjumlah nilai missing value. Selanjutnya itu df model sama dengan df kurung buka harga LB LT KT KM GRS kurung tutup, yang merupakan ini sesuai dengan nama di dataset. Selanjutnya ada model inference. Model inference ini saya menggunakan atribut rf_track sama dengan random forest regressor, itu digunakan untuk memanggil model random forest ke dalam variabel rf. Selanjutnya pembagian data dan modeling. Di sini saya mentes data menjadi dua dengan xtrend dan ytrend. X itu merupakan variabel bebas yang akan mempengaruhi target. Yang di sini saya menggunakan ada LB, LT, KT, KM dan GRS, dan Y model itu ada harga karena variabel yang terikat di mana hasilnya dipengaruhi oleh variabel bebas. Dan di xtrend ytrend ini saya menggunakan test size sebesar 0,2 atau 20% dari data. Terus random state sama dengan 42. Yang selanjutnya itu rf.rig untuk men-training model dengan training data. Selanjutnya itu melakukan prediksi dengan data testing yang codingannya itu ypred sama dengan rfreg.predict. Menghitung nilai RMSE, MSE dan R2 score. Dan di sini selanjutnya saya lanjutkan ke hasil outputnya saja. Dan di sini
merupakan output nilai dari RMSE, MSE, dan R2 score. Dan di sini data yang saya gunakan mendapatkan hasil 0,78, yang artinya itu sama dengan 78%. Selanjutnya itu ada hasil akhirnya, dan saya akan mencoba menjalankan. Untuk sebagai contoh, saya mencoba 500 dan luas bangunan itu ada di 450, dan banyaknya kamar mandi itu ada 2, dan kamar tidur ada 4, dan garasi itu ada 1. Maka harga yang harus dibayarkan untuk mendapatkan rumah dengan kriteria tersebut sebesar 27.047.200.500. Selanjutnya saya akan menampilkan hasil dari project yang GUI, dan di sini ada main PY yang akhirnya semua itu dari semua data tadi, hasil akhirnya itu menggunakan import pickle.dam rf_rec open model pkl, wb. Yang ini nanti akan diolah di main, karena model.pkl ini sebagai hasil outputnya. Nanti hasil outputnya dari semua data ini akan diolah di main.py. Dan di sini saya menggunakan Streamlit, dan saya akan menjalankan GUI-nya. Yang pertama itu membuka Anaconda PowerShell, dan di sini saya akan menunjukkan ke folder tugas akhir. Dan selanjutnya akan merun Streamlit-nya. Dan berikut hasil GUI-nya yang menggunakan Streamlit. Dan di sini untuk contoh lagi, saya akan memasukkan luas tanah dengan luas 200 dan luas ruangan itu sebesar 150, sebesar 165, dan kamar mandi yang dibutuhkan itu ada 2 dan kamar tidur 3, dan banyak garasinya itu ada 1. Dan harga yang harus dibayarkan itu ada sebesar 4.254.458.000. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.